Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa assalamualaikum. Dan siapapun teman-teman yang akan melihat secara ini, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita masih di surat Az-Zumar. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ada orang-orang yang mungkin berkata bahwa kalau saja Allah memberi saya petunjuk, pasti saya jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang ini orang-orang yang punya alasan banyak untuk tidak bertakwa. Atau mereka juga ketika melihat azab, mereka mengatakan kalau saja aku bisa kembali ke dunia, aku pasti akan menjadi orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak. Sudah datang kepada Anda ayat-ayat Allah, lalu engkau mendustakannya, lalu engkau sombong terhadapnya, dan engkau termasuk orang-orang yang kafir. Itu bentuk omongan orang-orang yang punya banyak alasan untuk tidak mau menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang dengar atau melihat secara ini, mudah-mudahan kita masuk ke ayat yang ke-60 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Dan di hari kiamat, wa yaumal qiyamah, di hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Kau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka hitam gosong. Bukankah di jahanam ada tempat bagi orang-orang yang takabur, menyombongkan diri? Ini Allah beri gambaran bagaimana ada rombongan orang-orang yang mukanya gosong, mukanya hitam, penuh kehinaan. Terhina dia, mungkin terpapar panas yang demikian. Orang-orang ini adalah orang-orang pendusta, orang-orang yang mendustakan diri, mendustakan agama ini, mendustakan sebelah ini. Orang-orang yang di dunianya menyatakan bahwa
mati itu mustahil. Ngapain dia hidup lagi nanti? Orang-orang yang menyatakan tidak ada pembalasan di akhirat itu, nggak ada sekarang. Saya melakukan apapun urusan saya sekarang, tidak ada pembalasan. Orang-orang yang tidak meyakini akhirat, bahkan orang-orang yang membuat manusia lainnya menjauh dari orang-orang yang menyuruh kepada akhirat. Orang-orang ini pendusta agama. Banyak ciri-cirinya pendusta agama. Kalau di dalam satu hadis disebut yang disebut sikap sombong itu, istikbal, takabur itu, adalah yang pertama menganggap rendah orang lain. Ini sikap takabur, sombong. Pertama menganggap rendah orang lain. Rendah apanya? Apanya saja. Enggak punya harta, Anda ini tidak ada apa-apanya di hadapan aku. Oh, ilmu Anda itu cetek, tidak ada apa-apanya, belum apa-apa ya, belum ngerti apa ini itu. Oh, derajat Anda itu rendah, Anda itu keturunan siapa? Saya keturunan siapa? Anda itu mukanya aja orang lihatnya sebel. 4 tuh biasanya menganggap rendah dari sisi harta, menganggap rendah dari sisi kelas sosial ataupun jabatan, kekuasaan, menganggap rendah dari sisi rupa, kecantikan, atau tampanan, menganggap rendah dari sisi harta, kekuasaan, kecantikan, menganggap rendah dari sisi keturunan, kelahiran di mana gitu ya. Ini biasanya 4 ini. Ya. Bahkan ada satu kepercayaan yang menyatakan bahwa orang yang lahir dari keturunan X itu selamanya jadi X, nggak bisa naik gitu. Ini orang-orang takabur. Nah itu juga dirasakan oleh pengikut-pengikut umat Muhammad di awal-awal. Ya, bahkan sampai berusaha disingkirkan. Kalau makanya kan kata Abu Lahab itu bilangnya gitu, singkirin dulu orang-orang miskin tuh, baru saya ngomong. Itu sampai begitu jijiknya sama orang miskin. Kata saya, Masya Allah. Ada nggak orang kayak gitu begini di dunia ini atau di kampung ini? Bisa saja ada. Contoh gampang apa? Ini anak, yang satu anaknya perempuan, yang satu anaknya laki-laki. Lalu kelihatan sudah mau untuk menikah, dilarang orang tuanya, jangan deketin dia, bakal bangsak Anda hidupnya, lihat aja orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Orang kayak gini perlu dibina ya. Kang Pras, orang harus semangat Kang Pras di Jakarta ya. Itu ada yang begitu. Bahkan saya mendengar sendiri dari kuping dia sendiri. Kenapa Anda menikah istri Anda ini? Ya saya mencari yang sederajat saja, biar gak dihina sama orang. Bagus juga sih sebenarnya kata-kata gak dihina sama orang. Maksudnya berarti pada saat itu yang saya tangkap, masyarakat pada saat itu masih beranggapan bahwa orang kaya harus nikah dengan orang kaya begitu. Ya. Tismas kamu terus oh di Sukabumi ya. Ya di sini juga hujan deras. Bagian dengar ada juga yang longsor mengatakan itu. Jadi tadi kembali lagi ya, istighfar ini masalah takabur ini biasanya ya, sering saya sampaikan bagaimana hubuzan waktu itu ya, sampai nggak mau minum dari gelas biasa, biasanya minum dari gelas perak dan emas.
Islam itu nggak ada, tidak ada tingkatan. Contohnya itu haji, sholat jamaah nggak ada tingkatan. Waktu haji semuanya pakai begitu, nggak ada perbedaan, semuanya keliling Ka'bah. Mohon maaf ya, saya nggak mau keliling Ka'bah karena saya presiden. Saya keliling Ka'bah satu kali aja, batal hajinya. Nginep di Arafah kan gitu ceritanya, nginep di Arafah di tenda-tenda gitu ya. Wah, ngapain sih di tenda-tenda? Saya punya pesawat, saya taruh pesawat di situ. Bisa, nggak ada. Di Islam itu begitu. Di hadapan Allah sama-sama. Makanya orang yang berpikir bahwa Allah Rabbul Alamin itu nggak takut sama siapapun, ya. Atau menunduk-nunduk gitu ya, nggak takut dia sama siapapun. Itulah para ulama yang bagus ya, yang tegak di hadapan penguasa itu luar biasa. Makanya salah satu jihad ya, jihad utama itu adalah mengatakan kebenaran di umara yang zalim, ya, mengatakan kebenaran di pemimpin yang zalim, itu salah satu jihad. Ya. Masya Allah. Jadi itu tadi yang pertama, takabur dia itu biasanya itu karena 4. Kemudian pertama merendahkan orang lain, yang kedua mencegah orang di jalan Allah, itu yang kedua. Yang pertama itu merendahkan orang lain, yang kedua mencegah orang di jalan Allah. Biasanya itu mata uang, koin. Ya. Sisi yang bersamaan, kira-kira begitu. Kalau dia sudah punya sifat yang ini, merendahkan orang lain, dia akan berusaha mencegah orang berbuat kebaikan. Itu biasa begitu. Kamu jangan temenin dia tuh, nanti kamu ikutan sengsara, nanti kamu diminta duit terus sama dia. Itu. Alhamdulillah, jangan sampai ada kampung ini ya, negeri ini ya, orang-orang yang begitu. Baik. Jadi nanti di hari kiamat ada si muka gosong, orang-orang yang mukanya hitam, megah, terhina karena dia pendusta agama ini. Ya. Banyak tuh ya ciri-ciri pendusta agama itu banyak sekali. Wujuhum muswaddah, wajah mereka itu hitam megah. Jadi ini gambaran kiamat ya, gambaran di hari akhir itu disampaikan terus supaya kita meresap dalam hati kita ini, menguatkan hati kita ini bahwa akan ada akhirat yang akan menagih kita, menanti kita, menarik kita. Mau ditarik ke neraka apa disampaikan ke surga, itu aja masalahnya. Apakah kita menjadi rombongan orang-orang yang berusaha ke surga atau orang-orang yang berusaha ke neraka? Karena ke neraka juga ada usahanya. Wa makarallahu wa khairul makirin. Mereka membuat rencana. Ya. Tapi Allah Maha membuat rencana. Allah juga membuat rencana. Orang-orang ada yang membuat rencana menghancurkan agama Allah, ada hingga sekarang. Ada mungkin yang siang malam membuat konten, ya. Konten apa? Untuk menghancurkan Islam. Ada Islam. Ya. Bahkan kalau perlu dibuat frame, dibuat bingkai, dibuat seolah-olah orang membenci lembaga-lembaga yang bergerak di jalan Islam. Ada yang sampai sekarang begitu. Ya. Macam-macam caranya itu, dilihatlah laporan keuangannya, dilihat macam-macam. Ya kalau untuk mengoreksi
ekspresi bagus saja, tapi kalau udah di frame itu artinya dibingkai supaya orang ini lembaga ini hancur. Banyak kejadian ini, dan itu sudah kalau di zaman Allah dan kawan-kawannya dulu itu ada penyair khusus tuh, penyair untuk menceritakan kerusakan atau kehancuran ataupun atau buruknya Islam. Makanya disebut ada satu surat Asy-Syu'ara itu sudah sampaikan dulu. Sampai salah satu penyair kita Hasan bin Thabit itu khawatir jangan-jangan saya yang masuk neraka kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Karena syair-syair itu bisa melampaui batas. Mereka bisa ngomong, lalu omongan itu disampaikan lagi sama orang kayak lagu lah. Syair-syair itu kan begitu kayak lagu, puisi lagu gitu, cerpen. Ya. Itu juga bisa menggerakkan orang menuju kebaikan atau menuju kejahatan. Kalau kita sekarang media lah, ya selain media yang langsung dibaca. Makanya orang, ya sekarang kita hampir semua kita punya media sosial, hampir semua kita satu keluarga itu paling ada satu media sosial. Pertanyaannya adalah media sosial kita dipakai untuk kebaikan atau bukan? Itu masalahnya. Ya, media sosial dipakai buat yang nggak benar ya. Jangan coba-coba. Rugi dia tutup aja sekalian, nggak usah pakai media sosial, tutup aja handphone jadul, Nokia teh. Ada handphone tuh Nokia. Yang disebutnya Nokia. Nah, harga 250.000 ini masih ada sekarang 250.000, yang penting bisa buat telepon aja kan SMS. Daripada media sosial yang kita pakai itu malah merusak kita, malah bikin hubungan dengan mantan lagi, masya Allah, jangan sampai coba-coba. Ya. Tapi saya pernah ada satu cerita di kawan saya sendiri. Dia menikah dengan seseorang. Saya tanya, kenal di mana? Di medsos. Oh, bagus juga ya kalau medsos itu membuat pernikahan. Bagus. Dari gadis ke jejaka ini, bukan perselingkuhan, bukan. Bagus dari sisi itu kan bagus. Namanya media sosial kayak pisau aja, bisa nancep kita atau bisa ngiris tempe lalu gitu. Saya punya kawan tuh, dia menikah dari hubungan di media sosial. Bagus juga, cuma kalau sampai menikah kayak gini berarti kan ada juga potensi untuk yang merusak gitu. Yang repot tuh kalau ini, makanya perlu hati-hati dengan forum alumni. Ya, coba dicek teman-teman. Kadang-kadang forum alumni itu jadi CBL kali itu. CLBK. Apa sih CLBK? Kalau istilah cinta lama bersemi kembali gitu ya. Nah, kemudian jangan sampai. Sampai situ. Jadi kembali lagi di ayat ini ada orang-orang yang muswaddah, orang-orang yang aswad, hitam mukanya, gosok karena mendustakan diri. Ayat selanjutnya ayat ke-61. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa la hum yahzanun. Dan Allah selamatkan, ya. Wa yunajjillahu alladhina taqaw, orang-orang yang bertakwa Allah selamatkan, ya. Bimafazatihim, dengan kemenangannya. La yamassuhum su', mereka tidak akan merasakan kesulitan atau azab tersebut, as-su', wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Nah, ini berarti kebayang oleh kita, orang-orang ini orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri, serian wae,
Orang-orang yang yakin bahwa dirinya bakal mendapatkan akhiratlah kesenangan utama, di dunia hanyalah amal. Orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tunggu di akhirat, di dunia ini selamat. Ya. Tidak menunggu di akhirat, di dunia saja sudah selamat. Saya sering bilang sama anak-anak, kalau kita bisa sholat, itu rezeki bukan? Mungkin anak-anak ingat ini. Kalau kita sholat, itu rezeki bukan? Bukan Pak, kewajiban. Itu kewajiban juga dan rezeki. Ketika kita bisa datang kepada Allah, itu rezeki. Ya. Dan pengaruhnya bukan cuma pada kita, pada orang terdekat kita, pada anak kita, pada istri kita, pada tetangga kita, bahkan termasuk anak buah dan bos kita. Itu rezeki. Dia sholat, kapan dia sudah sholat? Kan kepikir kan? Mau dia datang ke masjid, saya pengen datang ke masjid, cuma era mau isin, abdi mah isin, ke masjid, arah ke masjid. Jadi ketika kita datang beribadah itu rezeki. Apalagi rezeki yang lain Pak, kalau kita infak, sedekah, kan kita ngeluarin duit Pak. Kok itu rezeki juga Pak? Iya, rezeki hati kita. Jadi tidak pelit, medit, butuh gas siram, merek GS. Orang yang tidak pelit itu rezeki, dan rezekinya lebar tuh. Pasti. Tidak ada yang miskin orang yang infak, orang yang berzakat, orang yang memberi kepada orang lain. Tidak ada yang miskin. Dia bakal didoakan orang, didoakan dunia akhirat. Masya Allah. Yang namanya orang berdoa itu kan harus dari hati. Ya. Kalau nggak dari hati, doa terpaksa namanya. Coba kamu takwa azab berdoa siapapun yang mendengarkan secara ini, wisuda ini benar ya, namanya Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang lebat dan bermanfaat. Kalaupun ada ujian, ada orang-orang yang mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan ini bagian dari tarbiyah, dari pendidikan dari Allah, bahwa cobaan itu ya, tetap ada pada manusia. Jauh banyak orang-orang yang jauh lebih berat kepadanya. Kembali lagi ke ayat 61 surat Az-Zumar ini, wa yunajjillahu alladziina taqaw bi mafazatihim. Orang-orang bertakwa itu diselamatkan oleh Allah dengan kemenangannya. Bahwa orang bertakwa itu akan mafazah, akan menang. Kelihatannya aja nggak menang sekarang mungkin ya. Sama aja kayak kita dulu waktu dijajah ratusan tahun. Kelihatan aja nggak menang, padahal mereka berjuang hingga dapat kemerdekaan. Kelihatannya aja orang Palestina sekarang nggak menang, diserang terus oleh Israel. Padahal ketika dia berjuang itulah kemenangan. Ketika dia beribadah itulah kemenangan. Ketika dia memberikan nyawa, nafsu dia, jiwa dia, harta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kemenangan. Walaupun pada saat itu dia terlihat tidak menang. Itulah yang terjadi di perang Uhud. Ketika kaum muslimin bahkan diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah kemenangan. Kenapa? Kaum muslimin mendapat pelajaran hebat. Apa pelajaran hebatnya? Jangan pernah ikutin nafsu, ikutlah apa yang Allah dan Rasul suruh. Ya.
kecuali nafsu yang mutmainnah, nafsu yang memberikan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu kaum muslimin turun mengambil barang harta pada saat itu. Pemimpinnya lagi ingetin, jangan turun, kita belum boleh turun sebelum Rasul bilang. Salam, mami. Ya. Umi mau itu Pak, maafin kamu. Cucu Umi kemarin ke rumah. Bapak mau berangkat mondok di Sempang katanya. Kemarin itu Bapak mau pamit dan pengen itu bilang. Oh jadi ke sana. Iya, syarat itu mau berangkat. Kita masih doa. Amin ya. Apa ke pondok mana? Di Sempang ke dalam katanya. Gratis nih. Gratis. Sama rumahnya aku. Ya kata Umi kan susah jadi Umi pengen ini gitu ya. Tapi udah diobrolin soal nenek yang sana kan. Iya. Coba aja dia kalau mau misalnya nggak kuat di kelas 2 videonya berat, coba ngomong aja nanti tidak ke pondok lokal nanti. Atau itu ya terus kan. Ya udah kalau begitu nanti sekali diobrolin ke Nabila ya. Iya. Bahwa ini berangkat ke sana dan mungkin lagi untuk kegiatan ya. Si Raka belum masih kerja atau Masih. Kalau juga katanya pengennya di itu lagi gitu. Terlalu ketat katanya di situ. Iya orang uang nyampe uang cuma 200.000 kalau ada mau makan. Kan mana saya mah? Kasihan. Udah mau makan, mau ongkos, jadi mau pulang rumah kita dapat harus ya. Iya, kasihan nih. Saya pengalaman sih buat biar tahu ini kondisi. Iya. Maka saya lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Maafin ya Pak ya enggak. Ya lanjut lagi. Alhamdulillah, alamin Bapak mau. Si kakak alhamdulillah sehat ya. Iya, mudah-mudahan minta doanya aja Mi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum su'. Mereka tidak mendapatkan su'in, tidak mendapatkan sentuhan azab ini. Mereka menang di dunia saja sudah menang. Tapi kan ada yang syahid Pak, mati sebelum syahid itu menang. Saya di jalan Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak apa? Tidak yahzanun, tidak sedih. Orang-orang ini tidak sedih. Tidak ada sedihnya. Orang di dunia saja dia sudah kelihatan. Apa kelihatannya? Ajab bagi amril mu'minin, ajaib urusan orang mukmin. Idza asabahu musibah, ketika Allah memberikan dia musibah, memberikan dia ujian, sabar, dia bersabar. Ketika diberikan nikmat, kenikmatan, syakar, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Jadi itu orang-orang mukmin di dunia saja dia sudah terlihat kemenangan. Tadi saya sampaikan, kita bisa sholat itu rezeki.
kita bisa memberikan uang kepada orang lain untuk membantu orang, itu rezeki. Ketika kita bisa bermuka manis, kemudian tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, itu adalah sedekah. Bermuka manis kepada saudara kita adalah sedekah. Artinya saudara-saudara bukan sesama muslim sedekah, bahkan sesama muslim juga sedekah. Ya. Kalau cemberut sedekah bukan? Ya jangan aja cemberut. Dia bakti pada orang tuanya, dia menunduk pada orang tuanya, itu sedekah. Itu bagian dari kebaikan. Ya. Itu nyari teman yang kayak gitu susah tuh. Ya. Makanya sampai ada yang nyesel ketemu dengan teman, lam takhidh fulanan khalila. Kenapa aku ngambil fulan sebagai teman sejatiku? Padahal dia laqad adallani 'anil dzikri. Dia sudah menyesatkanku dari peringatan Allah. Kenapa aku berteman dengan dia? Ada yang nyesel. Kenapa saya berteman dengan dia? Nah, coba cek tuh di medsos Anda, dari 5.000 orang misalnya kalau di Facebook, atau jutaan orang di Instagram atau apa ini, mana kira-kira teman-teman yang mengajak kepada kebaikan? Kelihatan. Ya. Pak, kalau begitu teman-teman yang nggak mengajak kepada kebaikan kita unfriend aja, Pak? Jangan, kita dakwai, kita sampaikan, kita ajak. Ya. Kan sebenarnya mengajak orang tuh inti utamanya mengajak diri loh, jangan salah. Ketika kita mengajak orang, inti utamanya adalah mengajak diri kita sendiri. Kita mau menang kan? Kita mau mafazah kan? Kita mau beruntung, muflih kan? Kita mau mendapatkan kebahagiaan ya, hayya 'alal falah. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.